Haleluya. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Sekali lagi selamat tahun baru. Harapan yang baru, sukacita yang baru, penantian yang baru yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Sebelumnya berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Haleluya. Belum kencang saudaraku, berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Saya percaya di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita yakin dan percaya sukacita kita semakin melimpah dalam Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah di tahun ini, tahun 2021, perkenanan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami boleh makin dekat dengan Tuhan. Kami boleh semakin bersekutu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari sembah dan agungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari katakan kepada Tuhan, haleluya. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari tinggikan nama Tuhan, sembah Dia, agungkan nama Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari sembah dan agungkan nama Tuhan Yesus.
Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Karya Tuhan besar dalam hidup kita. Mari melangkahlah dengan pasti di tahun ini. Mengucap syukurlah dengan kejadian apapun yang kita hadapi. Berimanlah bahwa tahun ini adalah tahun berkat, tahun mujizat di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, bahkan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sembah. Kami tinggikan. Saya ajak kembali, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat suara kami, kami tinggikan Kau Yesus. Biarlah hati kami teguh di dalam janji-Mu Tuhan. Biarlah hati kami teguh dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bisa beribadah buat tahun ini ya Tuhan Yesus. Kami mensyukuri keberadaan kami. Karya Tuhan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri depan Tuhan. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Oh ya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Sorak-sorak keagungan bagi Allah kita. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak akan khawatir, tidak akan gentar menghadapi tahun ini. Kami percaya karena Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang saya bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bangkitlah dengan imanmu untuk berjalan melewati tahun ini. Amin. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita mau menari bagi Allah kita, men. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Kita mau bertepuk tangan bagi katakan kepada amin. Tuhan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yuk semuanya, semua tim memuji Tuhan, amin. Semua pelayan Tuhan memuji Tuhan, amin. Jemaat Tuhan memuji Tuhan, amin. Ku tak akan berhenti memuji Tuhan. Yesus, katakan kepada Tuhan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ya semuanya bertepuk tangan bagi Yesus. Katakan kepada Tuhan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Yuk lebih lagi bertepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Tuhan, kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk semuanya bertepuk tangan. Lebih lagi yuk. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Are you ready guys? Aku diberkati, aku
untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan. Yuk kita semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Katakan Yesus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar banget. Sekali lagi ya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, limpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita semuanya bertepuk tangan, sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan terdahsyat. Haleluya, kita bersukacita, amin. Karena Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Betapa baik dan betapa dahsyat Tuhan dalam diri kita. Sampai hari ini kita boleh ada di awal tahun ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah hidup kami menjadi berkat Tuhan. Kesempatan yang ada kami pergunakan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini atas semua anugerah dan kebesaran-Mu bagi kami. Kalau kami bisa tiba pada tahun ini adalah anugerah dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan terus menuntun kami, Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus membawa kami kepada rencana-Mu. Kami mengawali tahun ini Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh pengharapan, dan dengan penuh kerinduan akan perkenanan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, bahkan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami siap diubah, dipulihkan, disembuhkan, bahkan dibebaskan oleh firman-Mu. Bekali kami oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kendalikan pemberitaan firman ini dari awal sampai berakhir, hanya Roh Kudus yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Kita yang rindu dan siap mendengar firman bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Mari lambaikan tanganmu saudaraku, selamat tahun baru. Kita percaya berkat-berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan pengalaman-pengalaman yang baru Tuhan akan nyatakan bagi kita. Sekali lagi tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu bagaimana hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menjadi berkat, supaya kita jangan sampai menyia-nyiakannya. Tahukah saudara, ada kisah di balik lagu ini, bahwa seorang pendeta pada kala itu sedang kehilangan seorang anaknya umur 17 tahun yang baru saja tamat SMA. Saya bisa bayangkan seorang anak yang baru tamat SMA tetapi harus meninggal karena kecelakaan. Maka dari situ pendeta ini merenungkan betapa hidup itu sangat singkat, betapa kesempatan itu sangat terbatas. Sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada episode yang lalu atau khotbah malam akhir tahun saya berbicara bahwa kita hidup ada batasnya, kita hidup dalam limit, bukan unlimited, tapi kita
berada dalam limit atau batas waktu tertentu. Jadi saudara, hidup ini adalah kesempatan. Lagu yang sangat populer itu ditulis dalam sebuah kisah di mana ada sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Umur 17 tahun yang masih segar bugar ataupun masih banyak harapan, sebagai orang tua pasti mendambakan banyak hal kepada anak yang baru tamat SMA. Tetapi pada kala itu justru di situ dia harus mengakhiri hidupnya tanpa ada sakit penyakit, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita, Tuhan berikan kita kesempatan untuk melewati tahun yang lalu, tahun 2020. Sekarang Tuhan beri kesempatan lagi untuk masuk di tahun 2021. Lalu kira-kira apa yang harus kita isi? Apa yang harus kita capai? Apa yang harus kita lakukan? Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri ini apakah hanya berlalu begitu saja? Tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa kesempatan yang Tuhan beri adalah sebuah momen, sebuah time, sebuah kesempatan untuk kita menghasilkan buah. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22 kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi saudara, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan amin. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat lagi di ayat lain dalam Lukas pasal 13 ayat 7 mengatakan begini. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hidup kita adalah sebuah kesempatan. Katakan, hidup kita adalah sebuah kesempatan. Jadi Tuhan memberi kita kesempatan. Tuhan memberi kita kesempatan dari sejak lahir sampai kita nanti akan berakhir. Tetapi kesempatan itu tidak boleh hanya kita lewati begitu saja. Ada orang melewati hidup tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa makna. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita melalui Paulus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kesempatan yang Tuhan beri kepada kita itu adalah untuk kita menghasilkan buah. Tahukah saudara bahwa setiap orang yang menanam biji, yang menanam benih, maksud saya, ya biji dan benih, sama saja saudaraku. Pasti kita juga pernah menanam benih. Benih apa? Ada benih padi, benih sayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah kalau kita menanam benih buah atau buah-buahan, apa yang ada dalam pikiran kita saudara? Pada saat kita menanam benih itu, yang ada dalam pikiran kita apa? Yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana benih yang kita tanam nanti menghasilkan buah. Itu yang pasti yang sudah terekam dalam pikiran kita. Kalau saudara nanam biji mangga, pasti dalam bayangan saudara, dalam harapan saudara, bagaimana Anda akan mendapatkan buah mangga. Kalau saudara menanam biji padi, maka yang saudara bayangkan dan saudara harapkan adalah bagaimana saudara mendapatkan biji padi atau buah padi atau hasil panen yang berlimpah. Apapun yang kita tanam atau benih apapun yang kita tanam, pasti yang kita bayangkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah bagaimana biji atau benih yang kita tanam itu nanti menghasilkan buah. Gak ada orang nanam benih lalu dalam bayangannya, wah nanti buah, nanti benih yang kutanam ini, wah nanti batangnya besar, pokoknya besar, daunnya hijau, wah lebat,
itu nyaris kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak begitu terkonsentrasi kepada hal itu. Tetapi yang kita bayangkan waktu kita nanam biji cabai, yang kita bayangkan buahnya, yang kita harapkan buahnya. Kita menanam biji jeruk, yang kita bayangkan buahnya, yang kita harapkan buahnya. Dan tahukah saudara bahwa biji yang kita tanam tadi atau benih yang kita tanam tadi dapat mencapai apa yang seharusnya, atau bahwa biji cabai atau biji mangga yang kita tanam tadi benar-benar menjadi mangga yang seutuhnya adalah ketika dia menghasilkan buah. Katakan amin. Maka kalau seandainya walaupun pokoknya begitu besar, daunnya begitu hijau, apapun yang kita tanam, tapi tidak menghasilkan buah, maka dia tidak mencapai apa yang seharusnya. Itu sebabnya Yesus katakan tadi, aku sudah, dikatakan saudaraku, dikatakan sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Lalu dikatakan, tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi dapat kita bayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kualitas daripada biji atau benih ataupun juga puncak atau juga apa yang kita harapkan adalah dari apa yang kita tanam itu adalah puncaknya adalah ada pada buahnya. Ada pada buahnya. Maka itulah yang juga Tuhan nyatakan kepada kita. Tahukah saudara kita ada pada hari ini? Tahukah saudara Tuhan memberikan benih firman kepada kita? Tuhan memberi kita kesempatan. Tuhan memberi kita waktu, Tuhan memberikan kita momentum, maka dalam waktu kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, apa yang diharapkan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang sedang dinanti Tuhan, Tuhan sedang menanti buah dari kita, Tuhan sedang menanti buah dari kita, sekali lagi Tuhan sedang menanti buah dari kita, katakan amin. Sama seperti proses saudara, waktu kita menanam benih, maka ada prosesnya. Dari mulai bertumbuh, mulai berkembang, terus bertumbuh, mengalami proses pertumbuhan. Dan harus dipastikan saudara, waktu benih itu ada di dalam tanah, maka tanahnya biasanya pasti tanah yang lembut. Gak ada orang nanam saudaraku di tanah berbatu atau yang keras, pasti gak tumbuh. Pasti benih mesti ditanam di tanah yang lembut. Tapi tahukah saudara, waktu dia sudah mulai berakar dan mulai besar, maka tantangannya mulai tambah. Akarnya mesti merambat ke tanah yang keras. Dan juga batangnya, pokoknya harus berhadapan dengan matahari. Sinar matahari, panas terik matahari, juga berhadapan dengan angin, juga berhadapan dengan hujan, berhadapan juga dengan ulat-ulat, berhadapan dengan hama-hama yang lain. Tapi ketika proses pertumbuhan itu terus berjalan, maka saya yakin dan percaya apa yang diharapkan, apa yang dihasilkan pasti terjadi. Artinya pada waktu yang tepat, pohon itu akan menghasilkan buah, katakan amin. Dan harus diingat lagi saudara, pohon itu juga ada yang merawat, ada yang menjaga, ada yang melindungi dan memproteksi. Itulah pemilik kebun, itulah penjaga kebun. Nah hal itu juga yang ada pada kita saudara. Tahukah saudara, kita tidak mungkin menghasilkan buah baru dengar khotbah sekali besok langsung berbuah. Pasti ada sebuah proses. Tuhan menasihati kita, Tuhan menegur kita, Tuhan menaruh benih dalam hati kita. Tetapi kita harus melembutkan hati kita, seperti kita menabur benih harus dengan tanah yang lembut. Harus tanah yang lembut. Kita mesti melembutkan hati kita. Lalu benih itu ada dalam hati kita. Tetapi ketika benih itu mulai bertumbuh saudara, maka kita juga tidak luput dari tantangan, dari persoalan. Mungkin saudara kita baru-baru bertumbuh, tiba-tiba kita diputusin sama pacar kita yang kita cintai.
Lagi semangat-semangatnya kita melayani, tiba-tiba kita di PHK. Lagi semangat-semangatnya ikut Tuhan, masalah datang di keluarga. Ibu sakitlah atau orang tua meninggal. Bahkan banyak masalah-masalah lain lagi saudaraku. Tetapi dengar dengan baik, hal itu adalah bagian dari proses pertumbuhan daripada iman kita. Kalau kita tetap bertahan, seperti pohon itu tetap bertahan, terus menancapkan akarnya, terus menghadapi segala keadaan, dan terus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan mengikuti proses, maka dia akan menghasilkan buah. Nah demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mungkin menghindari proses, tidak mungkin menghindari tantangan, tidak mungkin menghadapi kesulitan. Tetapi tantangan dan kesulitan yang kita hadapi itu justru meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kemampuan untuk lebih lagi melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, Yakobus pernah mengajari kita, hendaklah kita bertekun dalam pencobaan. Ini menunjukkan bahwa semua kita pada saat mau bertumbuh pasti ada cobaan. Gak heran lagi saudara, kan banyak di antara kita, aku setelah sungguh-sungguh ikut Tuhan, setelah serius melayani, langsung banyak tantanganku dari teman lah, dari keluarga lah, dari suami, dari istri, dari pekerjaan, dari pacar, dan dari yang lain. Dan anehnya banyak orang yang memilih untuk mundur. Coba kalau kita cek di pelayanan. Dulu orang mendaftar pelayanan bisa 40, 50, tapi yang bertahan berapa? 10, 15. Sama seperti sekarang juga. Berapa banyak yang muntaber, mundur tak beraturan. Berapa banyak yang hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Berapa banyak yang seperti ada istilah Batak berkata seperti lateung mulo-pulo gitu loh. Kadang muncul, kadang enggak. Coba lihat kiri kanan dulu, apakah dia seperti lateung mulo-pulo. Itu seperti lampu berkelap-kelip, kadang nyala, kadang enggak. Kadang semangat, kadang redup. Kadang muncul di gereja, kadang enggak nampak. Jadi ini seperti roh halus saudaraku. Kadang kelihatan, kadang tidak. Jadi enggak jelas. Kadang baik, kadang jahat. Kadang saudaraku begitu rajin, kadang begitu malas. Ini kan menunjukkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bagaimana kita ada hal yang tidak beres sebenarnya. Pasti kalau ditanya contohnya, kau kenapa sekarang? Ya banyak kali masalahku, aku nggak suka dengan si itu, atau aku punya masalah banyak, pasti itu masalahnya. Padahal tahu nggak saudaraku, semakin kita mengikut Tuhan, semakin kita mengikut Tuhan, hal yang harus kita pastikan, pasti tambah masalah, tambah tantangan. Tetapi apakah tantangan kesulitan itu akan menghancurkan kita? Tidak. Itu untuk membuat kita makin kuat, membuat kita makin maju, membuat kita makin tidak terkalahkan. Seperti apa yang saya katakan tadi, buah tidak akan dihasilkan dengan hal mudah, tapi dia mesti melewati proses. Akarnya mesti merambat dulu ke tanah yang keras, batangnya mesti menghadapi angin yang setiap hari bisa menggoncangnya, bahkan hujan, terik, matahari, harus dihadapi semuanya itu. Maka itu yang membuat pohon itu jadi kokoh. Tempat kami tinggal ada di depan pokok mangga. Anak-anak sering manjat di situ. Itu digoyang-goyang sekuatnya. Sampai kadang-kadang kita juga suruh turun-turun gitu. Bunda juga sering bilang turun-turun, nanti jatuh gitu. Tapi saya melihat pohon itu begitu kuat. Memang belum berbuah. Makanya kita masih melihat apakah itu nanti akan berbuah atau tidak. Tapi saya melihat saudaraku, tanah yang sekitarnya sudah keras. Ini adalah menjadi gambaran kepada kita. Kalau dia tetap mengikuti proses, pasti menghasilkan buah. Nah kita juga saudara, kalau kita tetap mengikuti proses, maka kita juga pasti suatu saat akan menghasilkan buah. Katakan amin. Olehnya saya mau katakan kepada saudara, ayo tekun, ayo tekun. Kalau saudara seperti tertati-tati, tahun 2021, bukan berarti kita membayangkan karena ini tahun baru, lalu 2021 semua mulus. Tidak mungkin saudaraku. Semua kita punya persoalan kesulitan masing-masing. Maka saya bekali saudara di tahun yang baru ini, persiapkan mentalmu, persiapkan imanmu, persiapkan spiritmu. Rohmu harus kuat, tidak boleh lebay, tidak boleh letoy.
Tidak boleh saudaraku suam-suam kuku, tetapi harus on fire, mesti menyala kepada Tuhan. Katakan amin. Waktu saudara masih lajang, banyak tantangan yang kita hadapi, lalu saudara berpikir untuk menikah, jangan bayangkan ketika menikah lalu tidak ada tantangan. Tantangannya double porsi. Jadi kalau saudara yang sampai ini ngeluh-ngeluh tidak menikah atau belum punya suami atau belum punya istri, lalu Anda berharap masalah terbesarmu belum punya pasangan, karena saudara didesak dari berbagai sisi. Orang tua tanya, kapan kau married, kapan kau menikah? Teman-temanmu juga tanya, kamu udah married belum? Waduh, kita didesak contohnya. Lalu Anda berpikir bahwa masalah terbesar adalah belum punya jodoh. Tapi dengar dengan baik. Jangan berpikir kalau kau sudah punya jodoh lalu masalah selesai. Tidak. Justru ketika kau punya jodoh, punya pasangan, kau punya masalah 2 kali lipat. Jadi kalau begitu nggak usah kita menikah, Pak. Bukan, makanya sebelum menikah, persiapkan rohmu 2 kali lebih tangguh, lebih kuat. Persiapkan mentalmu 2 kali lebih kuat. Kedewasanmu mesti lebih matang. Katakan amin. Ini adalah penting, saudara. Anda mungkin tidak selera mendengar apa yang saya katakan, tapi ini adalah realita yang kau hadapi. Jangan bayangkan saudara bahwa pernikahan saudara nanti seperti film Korea yang waduh begitu romantis, atau seperti bucin, saudaraku. Ada film bucin sekarang ini saya lihat, keluarganya, suaminya begitu perhatian ataupun sangat sangat menyayangi istrinya. Tapi itu kan cuman di sinetron, cuman film. Saya nggak suka sebenarnya nonton itu, tapi paling tidak saya melihat cuplikan ceritanya. Nah, hal itu kan sebenarnya omong kosong kan? Omong kosong yang saya maksud gimana ini? Sebenarnya realitanya tidak akan seperti itu. Dan tidak mungkin, saudara. Karena semua kita punya proses. Ada bagian-bagian yang harus dibersihkan dari hidup kita. Ada kelemahan-kelemahan yang harus dibenturkan dulu, baru itu mulai melunak. Makanya kita mengatakan besi menajamkan besi, sesama manusia menajamkan sesamanya. Itu memang sudah pasti terjadi, pergesekan sudah pasti terjadi. Dan itu yang masalahnya, kita bagaimana menanggapi itu menjadi sebuah proses untuk mengalami pertumbuhan supaya kita menghasilkan buah. Makanya kita berkatakan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan mendapat upah. Jadi saudara, ini adalah hal yang penting bagi kita. Saya harapkan kepada setiap kita, saudaraku, untuk mengerti bahwa kesempatan yang Tuhan beri 2021 ini kepada kita bukan hanya untuk menghabiskannya untuk shopping, menghabiskannya untuk pacaran, menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak berarti, walaupun juga mungkin kita menghabiskannya untuk bekerja, cari nafkah, mencari hal-hal yang berarti. Tentu kita mesti bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita bukan untuk hal-hal itu. Bukan untuk hal-hal itu saja. Apalagi kepada hal-hal yang tidak baik. Oh, sama sekali memang bukan untuk itu. Tapi kepada hal yang baik seperti bekerja, belajar, kuliah, atau juga saudara kenika oleh Tuhan mencari nafkah, mengembangkan bisnis. Bukan untuk itu saja. Tetapi Tuhan memberi kesempatan bagaimana kita menghasilkan buah. Ini adalah hal yang penting yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita, katakan. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita cek sekarang. Apakah kita sudah masuk di area itu? Maka yang perlu diperhatikan, saudara, boro-boro kita bicara buah, kalau kita belum juga mengalami perubahan. Jadi saya berikan pernyataan begini. Berubahlah untuk berbuah. Berubah untuk berbuah. Katakan berubah untuk berbuah. Kalau kita tidak mengalami perubahan, nggak mungkin berubah. Kalau kita tidak mengalami perubahan, tidak mungkin berbuah. Masih tetap munafik, masih tetap keras hati, masih tetap semau sendiri, merasa benar sendiri,
masih tetap kalau melihat kelemahan orang lain begitu tajam, tapi kelemahannya sama sekali nggak terlihatnya. Kalau kalau menegur orang lain begitu tegas, begitu keras, menegur dirinya, paling nggak bisa disentuh, paling nggak bisa. Dia menganggap semua yang dikerjakan penting, perfect lah, nggak boleh diganggu, nggak boleh diusik. Tapi kalau kelemahan orang lain, tapi kalau kesalahan orang lain, wah begitu hebat untuk mendesak ataupun juga sedikit aja salah pasti dipersoalkan. Tapi kalau kelemahannya dipersoalkan, pasti dianggap jadi masalah besar. Nah, ini adalah hal yang tidak mungkin membuat kita berbuah. Walaupun kelihatan kita menjadi baik-baik. Nah, paling sulit itu dinasehati sebenarnya, kalau saya mau katakan, orang yang merasa dirinya sudah baik gitu loh. Orang yang sudah merasa dirinya sudah baik itu kalau dinasihati dia pasti nggak terima. Makanya kita mesti menolkan diri kita di hadapan Tuhan. Mesti mengubah hidup kita di hadapan Tuhan. Maka kita mau terima nasihat, terima arahan. Maka perubahan harus kita alami. Perubahan untuk menghasilkan buah. Tanpa perubahan tidak mungkin berbuah. Kalau hidup saudara masih tetap seperti itu, tidak mungkin berbuah. Ini contoh kecil saja. Bisnis saudara tidak menghasilkan buah kalau cara kerjamu masih tetap seperti yang sekarang. Maksudnya gini, bisnis saudara tidak akan menghasilkan lebih dari apa yang sudah selama ini kalau saudara masih tetap melakukan rutinitas yang sama. Tapi kalau Anda berubah, mengubah konsep, mengubah strategi, mengubah cara, pasti akan terjadi perubahan yang menghasilkan buah yang berbeda pula. Katakan amin. Kalau 2020 saudaraku melayani tidak sepenuh hati, ibadah tidak sungguh-sungguh, baru ada masalah dikit langsung tenggelam, Anda masih tetap bertahan di situ, 2020 tidak akan pernah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan memberi hasil yang berbeda atas hidup saudara. Tetapi kalau engkau berkata 2021 ini, maksudnya 2021 ini, aku akan mengubah semuanya. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena pendeta, bukan karena orang lain, bukan karena pacar, bukan karena orang tua, tapi karena Kristus. Sebab aku mau diubah untuk menghasilkan buah, maka itu adalah start awal kita. Berubah untuk menghasilkan buah. Dan seperti yang saya katakan, benih tidak akan tumbuh di tanah yang keras. Benih hanya ditabur, hanya ditanam di tanah yang lembut. Konsep menabur benih, mesti tanahnya dilembutkan dulu. Tanahnya mesti dilembutkan dulu, sama seperti kita hari ini. Supaya saudara boleh mengalami dan menerima benih firman, Anda mesti melembutkan hati saudara. Amin. Ini adalah hal yang penting, saudara. Ini start awal. Melembutkan hati saudara. Orang yang lembut hatinya itu bukan karena dia pendiam atau engge-engge saja, tidak. Alkitab mengatakan orang yang lemah lembut itu bukan karena suaranya halus, intonasinya lemah atau halus, tidak. Orang yang lemah lembut artinya orang yang bersedia dengan sukarela menerima teguran, menerima nasihat. Itu orang lemah lembut. Ada orang yang kalau ngomong, apa? Memang begini. Dia keras. Oh, kemana kau? Bukan begitu. Tapi ketika kita ingatkan, kamu gak boleh begitu. Gak boleh ngotot. Begininya sebenarnya. Ini ketika kita kasih keterangan, lalu itu benar-benar kebenarannya. Oh ya, sorry Pak. Oh memang aku salah tadi. Terlalu emosi, terlalu semangat. Tapi ada orang yang halus. Lembut suaranya. Tapi waktu diingatkan, memang dibilang, iya, terima kasih buat nasihatnya. Tapi dalam hatinya melawan. Nah itu keras. Makanya dikatakan oleh Alkitab, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Matius pasal 12 ayat 33 dikatakan begini. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi bukan soal tampilan luarnya, bukan soal ekspresi. Ekspresi memang penting.
sopan santun harus. Tetapi sopan santun tanpa sebuah buah kebenaran, tanpa motivasi yang tulus, tanpa sebuah perubahan karakter yang murni, maka akan menjadi munafik. Contohnya sudah berkata, terima kasih ya buat nasihatnya. Itu kan sopan ya. Terima kasih, aku terima gitu. Itu ekspresi luar, itu sopan santunnya hebat. Tapi dalam hatinya, kalau nggak bos kau, kalau nggak pendeta kau, kalau nggak orang tua kau, udah ku hajar kau. Itu dalam hatinya. Atau mungkin dia nggak ngomong begitu dalam hatinya, tapi terima kasih ya buat nasihatnya, terima kasih buat tegurannya, terima kasih. Tapi sama sekali tidak berniat untuk melakukan nasihat itu. Tidak berniat melakukan teguran itu. Nah itu juga saudara. Itu adalah hal yang pura-pura, itu munafik. Tangkap sampai sini, amin. Jadi ketika saudara melakukan sesuatu, harus benar-benar merupakan buah dari perubahan saudara. Ada orang beribadah supaya kelihatan rohani atau supaya kelihatan anak Tuhan. Nah ini tentu kan beribadah sudah baik, tetapi yang jadi masalahnya itu adalah ini bukan buah dari perubahannya. Itu hanya sekedar bagaimana dia memiliki sebuah kebiasaan baru atau semacam mendapatkan atribut supaya aku disebut orang yang rajin beribadah. Tangkap sampai sini, amin. Jadi dengar, yang saya maksudkan begini, harusnya ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita baca Alkitab, ketika kita membagi-bagikan sedekah ataupun juga memberi bantuan kepada orang lain, harusnya yang mendorong itu adalah bukan karena kita jaga image atau supaya mendapat image yang baik, tapi itu dorongan dari perubahan dari diri kita. Perubahan dari diri kita yang dimana kita berpikir aku mesti tulus, aku mesti jujur, aku mesti menolong orang lain, aku harus bagaimana melakukannya untuk Tuhan. Nah ini yang disebut perubahan yang menghasilkan buah, dan sudah pasti apa yang kita lakukan pasti akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Dan banyak orang juga seperti itu, saudara. Dia bisa mudah memberi. Kalau sekarang banyak orang memberi kan, sembako dan macam-macam yang lain. Orang-orang kaya juga begitu. Ada orang kaya yang sampai berdesak-desakan, sampai ratusan orang datang. Bahkan di beberapa media pernah ada orang sakit berdesak-desakan sampai ada orang meninggal. Itu dibagi-bagi hartanya. Nah kita nggak boleh menghakimi dia juga untuk cari nama. Kita nggak boleh, sebab kita nggak tahu hatinya kan. Kita nggak bisa berkata, itu kan pamernya itu kan supaya ada maksud lain atau supaya dibilang baiknya itu. Nggak boleh juga kita menghakimi itu. Sebab kita tidak mengerti hatinya, tidak tahu hatinya. Tapi yang jelas yang saya mau katakan, apakah seperti itu sudah selesai? Belum. Harus juga kita melihat hatinya. Lalu kalau gitu nggak boleh berkata, ngapain? Lebih baik seperti aku, nggak usah kasih apa-apa, tapi tulus. Loh, kamu juga belum tentu benar. Daripada seperti dia, kamu bilang itu kasih harta segala macam, tapi kelihatannya cuma cari panggung, cari nama. Lah, kamu justru menghakimi. Nah sekarang yang kita mau buat itu apa? Kita mengadopsi, kita mencontoh, kita meneladani yang baik yang dilakukan orang, tetapi kita juga mengoreksi motivasi kita, mengoreksi kejujuran hati kita. Kita melakukannya bukan karena ikut-ikutan, bukan supaya dibilang baik, tapi kita mau berdampak bagi kerajaan Tuhan dan bagi sesama kita. Amin. Ini yang penting saudara. Jadi saya berharap itulah yang disebut buah itu. Yang saya berpikir buah itu, itu kan suka memberi ke gereja, suka membantu orang miskin. Apakah itu buah? Ya, bisa dikatakan buah, tetapi itu buah yang bagaimana? Buah yang bagaimana? Yang Alkitab mau katakan buah yang harus kita hasilkan itu adalah buah yang didorong oleh perubahan kita. Perubahan karena apa? Karena kita mengalami Kristus dalam diri kita. Katakan amin. Makanya kita pernah berkata, siapa yang ada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi bukan cuma tahun yang berlalu. Yang baru datang itu artinya hidup yang baru. Yang dulu kita melakukan segala sesuatu untuk cari nama baik.
tapi sekarang kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Makanya Alkitab ini sangat jelas juga mengatakan kepada kita, saudara. Juga dikatakan dalam ayat yang ke-16, dikatakan seperti ini dari Matius pasal 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi tidak mungkin. Jadi artinya saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini, kita harus menunjukkan buah kita. Khususnya pelayan-pelayan juga, ayo tunjukkan buah saudara. Saya mengerti tidak mudah lah. Karena kan prosesnya perlu waktu. Kalau kita nanam biji sawit, butuh waktu 5 tahun. Itu mesti melewati proses dan harus dirawat baik. Jadi kalau sekarang ada hal-hal yang masih belum clear, ya itu lumrah saja. Makanya kita juga nggak boleh kan tiba-tiba langsung menghakimi. Percumanya kau pelayanan, kau percuma kau udah pendoa, kau percuma sudah WL, percuma sudah inilah. Butuh proses. Murid-murid Tuhan juga diproses Tuhan. 3,5 tahun mereka saudaraku dikuliahin sama Tuhan Yesus langsung, itu pun tidak sukses murid-muridnya. Petrus penyangkal. Yudas Iskariot malah juga menjual Yesus. Yang lain lari terbirit-birit. Tapi mereka ditangkap kembali, insaf kembali, bangkit kembali. Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus meneguhkan kembali. Maka ketika mereka terus ikut proses, dan benarlah mereka menghasilkan buah, mati pun tidak jadi persoalan bagi mereka. Itu sebabnya saudara dengar dengan baik. Mungkin saudara kata, aku sudah 2 tahun melayani, aku sudah 3 tahun, aku sudah 7 tahun, tapi kenapa aku masih begini? Ingat, yang jelas gini, yang jelas begini. Anda mesti pastikan Anda mengalami proses perjalanan perubahan. Kalau belum mengalami proses perjalanan perubahan, nah ini yang salah. Jangan jadi seperti buah palsu, harus buah yang asli. Itu sebabnya tahun 2021, ayo kita rubah. Kita mulai melihat apa yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupan kita. Sebab ingat, hidup adalah kesempatan Tuhan beri. Kita nggak tahu apakah kita menyelesaikan tahun 2021 ini, atau jangan-jangan belum lewat bulan 1 kita sudah selesai. Kita nggak tahu, saudara. Tetapi ketika kita selesai, Tuhan minta pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang diminta? Buah kehidupan kita. Katakan amin. Kita masing-masing Tuhan minta tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kita. Sama seperti kita nanam biji mangga, yang dituntut adalah buah mangga. Nanam biji sawit, yang dituntut adalah buah sawit. Enggak pernah nanam biji sawit terus yang kita harapkan biji mangga, enggak mungkin. Nanam biji jagung, yang diharapkan jagung. Jadi ada yang seperti itu, saudara. Kita punya proses yang berbeda-beda, tapi yang jelas buah kita harus kita hasilkan untuk menyenangkan Dia, Sang Pemilik hidup kita. Katakan amin. Maka saudaraku, yang terakhir supaya kita akhiri khotbah ini. Bagaimana supaya kita menghasilkan buah? Alkitab sangat jelas mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6 mengatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Perhatikan saudara, jangan lupa bahwa ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong, lalu dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api. Ini adalah sesuatu yang tidak main-main. Ingat ini.
ini bukan cuman ancaman. Ini bukan ancaman sebenarnya. Ini peringatan, tapi peringatan yang benar-benar akan terjadi. Beda dengan orang tua kita kadang-kadang, awas kau nanti ya, kalau kau nggak lakukan, mama pukul. Tapi kalau ketika kita tidak lakukan, nggak jadi dipukul. Itu adalah hal yang kadang-kadang yang bisa menganggap kita bahwa peringatan tidak sesuatu yang pasti. Tapi ketika Tuhan berkata, kalau tidak berbuah, tebang, buang ke dalam api. Hidup saudara dan saya juga begitu. Berapa tahun Tuhan beri kesempatan pada kita, kalau tidak berbuah, Alkitab yang ngomong. Alkitab yang ngomong, secantik apapun saudara, sehebat apa saudara, segagah apa saudara, semewah apa, sekaya apa, sepopuler apa, bahkan seenak apa hidupmu di sini, di bumi ini, kalau tidak berbuah, dibuang. Apalagi kalau hidupnya sudah susah. Maka saya mau ingatkan pada kita, 2021 adalah kesempatan untuk membuat kita berubah. Dan ketika kita berubah, kita mengalami proses, dan proses itu akan membuat kita menghasilkan buah. Dan yang terakhir kan satu khotbah ini, buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang manis, yang bukan cuma berbuah, tapi berbuah lebat 60, 80, sampai 100 kali lipat. Katakan amin. Kalau buahmu buah yang pahit, kalau buahmu buah yang mengkal, kalau buahmu buah yang busuk, itu juga enggak berarti. Tapi buah yang manis, buah yang berdampak, atau paling tidak buah yang bergizi, buah yang bervitamin, buah yang segar, buah yang benar-benar bisa memberikan protein ataupun memberikan gizi kepada siapapun yang menikmatinya. Itu sebabnya kunci daripada buah, coba kita lihat, semua buah itu pasti ada dampaknya. Manfaatnya bagus untuk kesehatan, gizinya, dan lain sebagainya. Makanya saya mau katakan kepada kita, kalau engkau sudah berbuah, pasti engkau akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan 2021 adalah momentum dan kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah. Katakan amin. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku letakkan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku letakkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah.
nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan melekat padamu, selalu ada di hatiku, melekat padamu. Oh Yesusku, ku letakkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena tahun yang baru ini, tahun 2021, kami menetapkan hati kami, menetapkan iman kami hanya kepada Tuhan. Untuk kami tetap berjalan bersama-Mu dalam rencana-Mu itu. Kami percaya kepadamu, tanpa syarat kami yakin dengan Engkau, tanpa syarat kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan terus menuntun dan membimbing kami. Tuhan terus menyatakan rencana atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bawalah kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap melihat apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan menjalani tahun 2021 ini penuh dengan iman, penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita. Dan kami akan berjalan Tuhan melewati setiap proses kami, melewati setiap tantangan dan kesulitan bersama dengan Engkau, sampai kami menghasilkan buah di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada seorang pun antara kami yang lemah, tidak ada seorang pun yang gugur, tidak ada seorang yang mundur, tapi semua boleh maju bergerak berlari mengarah kepada Engkau Tuhan, sampai kami menemukan mahkota kemuliaan daripada. Terima kasih Bapa yang baik, Allah kami yang luar biasa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus, selalu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengawali tahun ini dengan syukur, dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita yang siap dan yang sudah rindu, yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama, katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk dan Tuhan memberkati kita. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, khususnya seluruh jemaat Tuhan GBI Icon City yang tergembala di bawah penggembalaan GBI Icon City. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Ini adalah tahun yang baru, hari yang pertama, dan ibadah yang pertama kita beribadah di tahun ini. Oleh sebab itu kita memberikan persembahan yang terbaik sesuai dengan apa yang tergerak dari hati saudara. Silakan jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan boleh maju ke depan, memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Baik, beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada kita. Yang pertama, saya bersama dengan istri dan seluruh pelayan GBI Icon City mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh jemaat GBI Icon City, baik yang ada di Malaysia, Indonesia, bahkan di mana saja, yang ada juga di tempat-tempat yang lain, di luar negeri, di Jerman. Tuhan tolong, Tuhan berkati
Dan sampailah salam kami, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan salam hangat dari kami kepada kita sekalian walaupun kita tidak bisa bertemu secara bertatap muka, secara langsung. Dan yang selanjutnya, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh jemaat dan pelayan Tuhan yang telah mendukung pelayanan ini dalam doa, dalam dana, dan terima kasih buat apa yang sudah saudara tabur baik melalui janji iman, bahkan melalui persepuluhan. Kiranya setiap pemberian saudara akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, kita terus akan mengadakan ibadah setiap hari Minggu, dan kita mengadakan ibadah secara virtual, secara online, dan terus siapkan hati, siapkan pikiran dan waktu saudara untuk mengikuti bersama. Dan setiap jemaat yang ingin beribadah di gedung gereja, silakan mendaftar kepada seluruh pelayan, wajib mendaftar, maksimal 30 orang untuk saat ini, dan kita nanti akan update berita-berita selanjutnya. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang ingin beribadah, silakan mendaftar dan tetap mengikuti SOP yang ada. Dan baik yang ada di Sungawai, Senai, dan juga teman-teman yang di hostel, tetaplah semangat untuk boleh beribadah bersama kita melalui online ini. Terakhir, silahkan dukung saudara dikasih oleh Tuhan channel ini untuk tetap boleh bertumbuh dan berkembang dengan cara men-share, like dan subscribe juga, supaya bisa semakin berkembang sehingga banyak orang semakin diberkati. Itulah beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat dari Tuhan. Letakkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tadahkan kedua tanganmu, serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima dan bawalah berkat-Nya di tahun yang baru ini, untuk menjalani hari-harimu sepanjang tahun ini dan untuk tahun-tahun selanjutnya. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. God bless you all.